Piye? Nek ngono ki arep model piye, Jar? Apanya yang piye? Video tahun 2023. Piye. Lawak kadang-kadang 02 nih. Pak Ridwan Kamil nih ngasih statement kadang-kadang seril ini kah Pak Ridwan Kamil? Kocak jadi jasa yang lihatnya. Itu video apa piye mana ngomongnya dideketin, lubang hidungnya. Aduh. piye Jar. Piye. Apa yang piye? Piye. Jokowi nggak ngurus korupsi, ada bidangnya masing-masing. Iya betul, ada bidangnya masing-masing. Atas perintah siapa? Ya atas perintah presidennya dong. Masa atas perintah negara tetangga? Ya nggak mungkin, nggak masuk akal. Pakai logika sehat dikit, kenapa? Ya kan? Betul, dibawa ke pemimpinan Bapak Jokowi. Ya kan? Dibawa ke pemimpinan siapa? Sekarang gini, Anda memiliki anaknya amburadul di luar sana. Yang disalahkan siapa? Pasti orang tuanya, karena kurang didikan dari orang tua. Kalau anak Anda menjadi soleh dan soleha, bersifat santun di luar sana, siapa yang dipuji? Pasti Anda, karena didikan Anda. Begitu juga perbandingannya dengan pemerintah. Ya, Jokowi tidak ngurusin yang namanya korupsi. Mana janji-janjinya, kata-katanya yang dicetuskan? Saya awasi Anda. Ya, saya akan ikuti Anda. Mana kata-kata itu? Awas kalau ada yang main-main, ya. Soal pertambangan pada waktu itu, ya. Akan saya gigit dengan cara saya sendiri. Artinya dia berperan, ya kan? Mana mungkinlah seorang pemimpin tidak tahu tentang korupsi itu. Tahu. Jokowi tidak mengurusi itu, ya kan? Ada anak buahnya. Yang disalahkan siapa? Anak buahnya. Orang-orang ini kan pilihan Bapak Jokowi, mendampingi Bapak Jokowi. Visi misi itu bukan petugasnya. Visi misi itu ada di Bapak Jokowi. Masa jual orang lain? Ya kan? Masa logika dikit lah, Bung. Masa logika dikit lah. Ya. Perdebatan soal korupsi itu. Aduh, tidak mau disalahkan dia. Kalau negara oleng, sekarang rupiah juga tembus sampai 16.000. Ya kan? Yang disalahkan siapa? Negara asing? Pemimpin asing, bukan Jokowi. Terus tugasnya siapa? Petugas sebagai menteri itu kan anak pilihannya Bapak Jokowi di bidang masing-masing. Tuntas enggak itu Bapak Jokowi ngurusin ini? Ya kan? Atas perintah Bapak Jokowi kan semua kan. Mengenai Pod Estate juga seperti itu. Kasusnya dibuka enggak ini? Berapa triliun yang udah kepake di sana merugikan rakyat? Ya kan? Jokowi bukan urusan situ. Kalau urusan korupsi bukan Jokowi ya? Ya. Kalau urusan korupsi bukan Jokowi. Mana anak buahnya Bapak Jokowi? Visi misinya Bapak Jokowi ini. Mau menyelesaikan soal korupsi, mau mengesahkan undang-undang korupsi kembali. Mana? Pakai logika sehat lah. Jokowi ada bidangnya masing-masing, betul. Itu kan anak-anak buahnya Bapak Jokowi semua. Ya kan? Kalau ada keluarga yang mau yang namanya daftar termasuk itu mantu, ya kan, ikut campur kan, masa korupsi nggak ikut campur? Terus tugasnya Bapak Jokowi apa? Hanya kunjungan ke Ragunan gitu, bawa keluarga gitu, ya. Kalau Bapak Jokowi nggak ngurusin soal-soal ini, ada bidangnya masing-masing, betul. Orang yang ditugaskan di bidang masing-masing itu anak buahnya siapa? Anaknya buahnya Israel, anak buahnya orang Amerika, gitu. Presidennya Irak situ, gitu. Ya. Salam sehat dan salam waras aja, bro. Buka mata, buka telinga Anda itu. Bisa-bisanya ngomong seperti itu. Ada bidangnya masing-masing, betul. Ada bidang atas kepemimpinan siapa? Visi misi itu, ya. Terus dia berpangku tangan gitu, lepas tangan gitu. Soal korupsi lepas tangan gitu. Nggak mau terseret. Nggak boleh lagi tuh, bro, ya. Negara kita nggak boleh bunyi sedikit pun. Aneh kau ini komennya. Jokowi nggak mau diseret namanya. Ya kan? Siapa yang memimpin negara ini? KPK. Urusan-urusan korupsi. Janji Bapak Jokowi mana? Janji Bapak Jokowi akan menangani korupsi ini mana? Saya tanya, mana? Ada bidangnya masing-masing. Atas perintah siapa bidang masing-masing itu?
Saya khawatir pemilu yang 58% itu pakai data Bapak Jokowi 2014, 2019 karena hampir mencapai 60%. Tidak ada geser-gesernya. Kenapa? Ketua KPU nggak mau membuka yang namanya C1 keseluruhannya, langsung aja melalui Sirekap. Data tersebut, data 2014 lalu, 2019 lalu, yang paling yakin di kepala saya, data 2014 lalu, masuk ke Sirekap KPU itu. Ya, itu yang membuat saya yakin, percaya itu terbongkar nanti suatu saat. Ya bro, nggak perlu takut kalau saya bicara, kenapa? Ya, nggak perlu takut kalian. Saya khawatir data pemenangan Prabowo itu, datanya Bapak Jokowi persis 2014 lalu itu. Bongkar itu, Sirekap. Oke, salam waras. Di negara Arab sana ya, yang penghasilannya cuma mengandalkan minyak, itu rakyatnya kaya-kaya loh. Kalau di Konoha, minyak punya, batu bara punya, timah, nikel, emas punya, bahkan pertanian pun juga punya. Yang kaya cuma pejabat sama pengusahanya doang. Rakyatnya dipaksa untuk jadi pengemis bansos. Mudah-mudahan Indonesia nggak seperti itu ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan Kamil betul-betul terbukti mengenai persoalan pendukung 02. Saya kira sangat memprihatinkan. Kita lihat saja di isi video pertama tadi, di mana pendukung 02 ini berusaha untuk menggiring opini, menciptakan sebuah hoax, di mana kejadian tersebut terjadi pada tahun 2023 dan kembali digoreng seolah Pak Jokowi dan Ibu Mega ini bergandengan tangan dan Pak Ganjar dibuang begitu saja. Saya kira penyesatan-penyesatan yang seperti inilah yang harus dibasmi dan tentu akan mempengaruhi publik, mempengaruhi pola pikirnya rakyat Indonesia. Saya kira sahabat-sahabat harus lebih gencar lagi untuk bagaimana agar bisa memberi pelajaran orang-orang yang berusaha untuk merusak bangsa ini dengan cara-cara menggiring opini dan menyebarkan hoax yang menyesatkan seperti yang dilakukan oleh pendukung 02 yang ada di video tadi. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nyai Widya terkait dengan korupsi besar-besaran di era Pak Jokowi, tetapi penanganan begitu minim dan bahkan terlihat Pak Jokowi menutup mata dengan hal ini, seolah Pak Jokowi adalah bagian daripada pelaku korupsi tersebut, sehingga tidak mau menindaki secara keras agar mereka jerah untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara, dapat merugikan rakyat, seperti apa yang dilakukan oleh suami Sandra Dewi dan yang lainnya. Dan kita juga berfokus pada dana yang sebesar 479 triliun. Jangan sampai persoalan korupsi yang dialami oleh suami Sandra Dewi yang senilai 217 triliun menutupi persoalan-persoalan penggunaan dana besar-besaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu 497 triliun. Jangan sampai ini digunakan sebagai pengalihan isu sehingga kita tidak lagi melirik persoalan-persoalan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena kita tahu permainan mereka ini sangat licik, terlihat lugu, terlihat polos, tetapi sangat menusuk, dan yang menjadi sasaran empuknya adalah rakyat Indonesia. Terbukti hari ini rakyat Indonesia seolah diiming-imingi bansos, diberikan perhatian terhadap pemerintah, tetapi pada akhirnya itu hanyalah sebuah trik mereka bagaimana agar meluluhkan hati rakyat Indonesia. Dan kalau kita analogikan, kita ini dianggap sebagai ternak oleh mereka, dianggap sebagai ayam oleh mereka. Kita diberi pakan, diberi makan dulu, kemudian dipotong. Ini yang terjadi di negeri kita. Demokrasi betul-betul rusak, dibuat oleh Jokowi dan kawan-kawannya.